ilustrasi berikut ini, nah kita saat ini kan lagi masa pandemi ya. Jadi biar teman-teman lebih paham, salah satu penerapan konsep eksponen dan logaritma itu dalam penyebaran virus. Misalnya ada dua orang yang positif kena virus ya. Kita katakanlah ini sebagai fase pertama, ada dua orang yang positif. Nah, seandainya masing-masing dari dua orang ini, masing-masing orang itu menularkan kepada dua orang lainnya di fase kedua, orang pertama menularkan kepada dua orang lainnya dan orang kedua juga sama menularkan kepada dua orang lain. Nah, maka di fase kedua ada 4 orang yang positif kena virus. Kemudian di fase ketiga itu sama, setiap orang menularkan kepada dua orang lainnya. Maka di fase ketiga otomatis ada sebanyak 8 orang yang tertular virus. Dan begitu juga seterusnya sampai fase keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, kalau kita buat tabel data penularan virus, pada fase pertama tadi ada berapa orang? Ada 2 orang kan? Ya, pada fase pertama ada 2 orang. Kemudian pada fase kedua ada 4 orang yang tertular. Kemudian pada fase ketiga itu ada 8 orang. Teman-teman bisa menebak gak? Pada fase keempat itu ada berapa orang yang akan tertular? Gimana coba? Nah, seandainya penularannya tetap konstan seperti tadi, setiap orang menularkan kepada 2 orang lain, maka dari fase ketiga ini kan ada 8 orang. Masing-masing menularkan kepada 2 orang lain. Maka 8 kali 2, maka di fase keempat ada sebanyak 16 orang yang akan tertular. Lalu fase kelima, ya berarti kali 2 lagi, ya enggak? 32 orang. Fase keenam, 64 orang, 32 kali 2. Ayo Ananda berpikir kritis. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut atau di wilayah kota A, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Baiklah, kita coba menjawab pertanyaan di atas. Coba lengkapilah tabel di bawah ini. Maka kita bisa menjawab pada fase penularan pertama, banyak orang yang tertular yaitu 2. Dan fase yang kedua, banyak orang yang tertular yaitu 4. Dan seterusnya pada fase penularan ketiga, banyak orang yang tertular yaitu 8. Maka bisa kita ambil konsepnya yaitu perkalian 2 atau banyak orang yang tertular itu dikali dengan 2. Maksudnya fase penularan pertama yaitu banyak orang tertular kan 2. Lanjut pada fase yang kedua, maka kita kalikan 2. Banyak orang yang tertular yang pada fase yang pertama yaitu 2 dikalikan dengan 2. Maka fase penularan yang kedua banyak orang yang tertular yaitu 4. Selanjutnya pada fase yang ketiga, banyak orang yang tertular kan 8 tadi, maka kita bisa menjawab dari fase penularan yang kedua yaitu kan banyak orang yang tertular 4 dikalikan dengan 2, maka dapat hasilnya 8. Begitu juga seterusnya pada fase penularan keempat, kita kalikan hasil dari fase yang ketiga banyak orang yang tertular 8 dikalikan dengan 2, maka fase penularan keempat banyak orang yang tertular yaitu 16. Maka untuk seterusnya fase penularan itu kita dapat mengalikan 2. Dari tabel tersebut dapat kita peroleh polanya yaitu setiap orang menulari 2 orang lainnya pada fase selanjutnya, maka kita kalikan banyak orang yang tertular pada fase pertama dengan fase kedua, maka didapat hasil orang yang tertular pada fase ketiga. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase yang ke-10. Bagaimana Ananda mengetahuinya? Yaitu bentuk jawabannya, siswa atau Ananda semua akan menjawab bahwa mereka mengalihkan bilangan pada fase sebelumnya dengan 2
atau mengatakan bahwa mereka akan mengalihkan 2 sebanyak 10 kali. Karena yang akan dicari adalah banyaknya orang yang tertular pada fase yang ke-10. Jadi banyak orang yang tertular pada fase yang ke-10 adalah 1024. Bisa juga kita menemui pola dari penularan tersebut adalah 2 di pangkat N, sehingga untuk mendapatkan banyaknya orang yang tertular pada fase yang ke-10 adalah 2 di pangkat N tadi. N dianggap sebagai fase yang ke-10, maka 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N? Bagaimana Anda mengetahuinya? Mungkin beberapa siswa atau Anda semua ada yang belum memahami, dan ada pula yang dapat memahami maksud dari soal berikut ini. Maka guru akan menyampaikan bahwa banyak fase yang terjadi adalah N. Banyak orang yang tertular virus tersebut maka dipresentasikan dalam bentuk atau dalam pola 2 pangkat N. Coba kita buat contoh soalnya. Misalnya, berapa banyaknya orang yang tertular pada fase yang ke-20. Maka dalam bentuk pola atau bentuk 2 pangkat N, maka kita buat fase yang tadi kan yang ditanya fase yang ke-20, maka banyak fase yang terjadi kita misalkan sebagai N. Banyak fase yang terjadi tadi kan 20, maka 2 dipangkatkan 20, sehingga kita dapat mudah mencari jawaban dengan kita pakai pola ini, tidak dengan pakai mengalihkan dengan 2, karena dengan mengalihkan dengan 2 maka proses pencarian jawabannya makin lama. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4 atau yang keempat, bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Maka kita dapat menyatakannya, hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus tersebut adalah untuk mendapatkan banyaknya orang yang tertular pada fase KN, maka kita dapat menemukan pola yang dapat kita gunakan adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah fase penularan. Baik, selanjutnya coba kita perhatikan kembali tahap yang kita lakukan tadi atau kita bahas tadi, antara fase penularan dan banyaknya orang yang akan tertular pada setiap fasenya memiliki hubungan yang menarik. Pada tahap-tahap sebelumnya kita semua dapat menemukan bahwa 1 sama dengan 2 dipangkatkan 0, 2 sama dengan 2 sama dengan 2 dipangkatkan 1, 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Seterusnya 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Dan selanjutnya 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Dan seterusnya M sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 titik-titik dikali 2 sama dengan 2 pangkat N. Maka banyaknya orang yang tertular pada setiap fase adalah dua sama fase
Jika A adalah negatif dengan A tidak sama dengan 0 dan M yang adalah positif, maka A dipangkatkan M per N sama dengan A dipangkatkan lagi dengan M. Itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, jika perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi A dipangkatkan M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, itu kan pembagian, maka pangkatnya dikurangi menjadi A pangkat M kurang N. Dan yang ketiga yaitu A pangkat M dikali pangkat dengan N, maka pangkatnya kita kalikan dengan yang kedua, maka A pangkat M kali N. Yang keempat itu A kali B dipangkatkan dengan M, otomatis menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Yang kelima itu A per B dipangkatkan dengan M, kita keluarkan dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam, A pangkat M per N dikali A pangkat B per N sama dengan, kalau perkalian kita jumlahkan, maka A dipangkatkan M tambah B per N. Yang ketujuh, A pangkat M per N dikali A pangkat B per Q, maka kita jumlahkan A dipangkatkan M per N ditambah B per Q. Coba Anda semua perhatikan contoh berikut ini. Yaitu pertanyaannya, sederhanakanlah bentuk eksponen berikut ini, yaitu 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Maka dapat kita selesaikan bahwa 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 sama dengan, dari basisnya atau bilangan pokoknya yaitu 2 sama semua, maka dapat kita buat jika sifatnya tadi perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat yang di atas 5 dipangkatkan 5 tambah 3, jadi 2 pangkat 5 ditambah 3 karena perkalian per 2 pangkat 2. Maka kita jumlahkan dulu 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Lanjut, jika pembagian maka pangkatnya kita kurangi. Jadi 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 dipangkat 8 kurang 2, karena pangkatnya kita kurangi dari sifat pembagian, maka 2 pangkat 8 dikurang 2, maka 2 pangkat 6. Selanjutnya coba Anda perhatikan contoh yang kedua. Sederhanakanlah bentuk eksponen berikut ini. X dipangkat 1 per 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dikali dengan X pangkat 4 per 3. Maka dapat kita selesaikan bahwa X pangkat 1 per 3 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan X dipangkat 4 per 3 sama dengan X pangkat 1 per 3 dipangkatkan dengan 2, maka kita kalikan pangkat yang pertama dengan pangkat yang kedua itu, jadi X pangkat 1 per 3 dikalikan dengan pangkat yang 2, maka X pangkat 2 per 3 dikali dengan X pangkat 4 per 3. Jika perkalian maka sifatnya kita jumlahkan, jadi pangkatnya kita jumlahkan, X pangkat 2 per 3 ditambah dengan 4 per 3 sama dengan, jadi penyebut sudah sama maka kita jumlahkan lagi, X dipangkat 6 per 3. 6 per 3 kita sederhanakan lagi dengan 6 bagi 3 per sama dengan 2, maka X sama dengan X pangkat 2. Jadi jawabannya dari bentuk eksponen ini yaitu X pangkat 2. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya, yaitu coba
Ananda amati dan jawab pertanyaan berikut ini. Baiklah, kita akan membahas tentang pertanyaan tadi. Maka pada fase pertama, 3 orang tertular dari orang pertama dan kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya. Kemudian orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya. Begitu seterusnya. Maka dapat kita buatkan ke dalam bentuk tabel. Yang pertama fase 1, 2, 3 sampai seterusnya, dan banyak orang yang tertular. Tadi kan banyak orang yang tertular kan 3 untuk fase pertama. Kemudian fase yang kedua, maka kita pangkatkan menjadi 9, 3 pangkat 2. Yang fase yang ketiga, maka kita pangkatkan lagi 3 pangkat 3, sama dengan bentuk materi sebelumnya. Polanya yaitu 3 pangkat n. N-nya itu fasenya keberapa? Misalnya fase yang keempat, maka 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi banyak orang tertular itu tadi kan 3 untuk kasus ini. Maka kita coba untuk fase yang kelima. Maka 3 pangkat n. N-nya itu fasenya 5. Maka 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 yaitu 243. Begitu juga dengan selanjutnya, fase-fase selanjutnya. Maka untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, maka dapat kita temukan polanya yaitu 3 pangkat n, atau kita n ini kita ganti dengan x, atau kita ganti variabelnya jadi 3 pangkat x, dimana x adalah atau n. Jadi kita misalkan pangkatnya itu n, boleh juga ganti x, maka pangkatnya itu x atau n itu adalah fase penyebaran virus. Jika fx atau fn, karena n kita misalkan sebagai pangkat tadi dan x juga, fx adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut. Sementara itu x atau n itu adalah fase penyebaran virus. Jadi fase kita misalkan sebagai n atau x. Maka banyak orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan fx sama dengan 3 pangkat x, atau fn sama dengan 3 pangkat n. Maka fx sama dengan 3 pangkat x itu adalah salah satu contoh fungsi eksponen. Jadi dapat kita tentukan itu fungsi dari kasus ini atau contoh ini, maka itu disebut dengan fungsi eksponen. Berikut teori tentang fungsi eksponen. Maka dapat kita jelaskan bahwa teorinya itu sebuah fungsi eksponen dapat dinyatakan dengan fx sama dengan n dikali dengan a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok, a besar 0, a tidak sama dengan 1, dan n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sebarang bilangan real. Ada beberapa contoh fungsi eksponen standaritas, itu contoh fungsi eksponennya. Yang pertama fx sama dengan 4 pangkat x, yang kedua fx sama dengan 3 pangkat x ditambah 1, dan yang ketiga fx sama dengan 5 pangkat 2x dikurang 1. Dari fungsi eksponen tersebut dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu fungsi eksponen pertumbuhan eksponensial dan fungsi eksponen peluruhan eksponensial. Baik, kita akan membahas tentang fungsi eksponen bagian pertumbuhan eksponen. Baik, coba kita bahas bersama-sama dari pertanyaan sebelumnya. Kita jawab bersama-sama. Pada awal pengamatan,
bakteri yang mati berjumlah 30 sehingga untuk 30 menit berikutnya. Dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya sebagai berikut, atau bisa kita buatkan tabel. Misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit, maka fase setiap 30 menit, fase 0 itu banyak bakterinya ada 30. Fase pertama itu banyak bakterinya 60. Dan fase yang kedua banyak bakterinya 120. Dan fase yang ketiga banyak bakterinya 240. Begitu juga berikutnya dengan pola fase 30 setiap 30 menit itu kita misalkan sebagai X tadi kan, maka X sama dengan 0 banyak bakterinya 30. Jika untuk X sama dengan 1 banyak bakterinya 60, maka 2 dikali 2 pangkat 1 dikali dengan 32 kali 30 sama dengan 60. Untuk X sama dengan 2 banyak bakterinya adalah 120, maka polanya itu 2 pangkat 2. Jadi 2 sebagai basis atau bilangan pokok, dan pangkat 2-nya itu fasenya dikalikan dengan 30. Setiap menitnya kan 30, maka 2 pangkat 2 4 kali 30 120. Dan untuk X sama dengan 3, untuk fase ketiga banyak bakterinya 240, maka dengan pola 2 pangkat 3, 2 sebagai bilangan pokok, 3 pangkatnya itu fase dikali dengan 30, maka 2 pangkat 3 kan 8 kali 30 sama dengan 240. Dan untuk X sama dengan 4 banyak bakterinya sama dengan 480, sama dengan 2 pangkat 4 karena fase yang keempat dikali dengan 30. 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali 3 16 kali 30 480. Pertumbuhan bakteri dapat kita modelkan dengan, atau kita dapat mudah temukan polanya dengan fungsi eksponen berikut ini. Fx sama dengan 30 dikali 2 pangkat X. X ini kita misalkan sebagai fase. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, grafik fungsi eksponen pertumbuhan bakteri dengan fungsi Fx sama dengan 30 dikali dengan 2 pangkat X. Kalau kita dengan mudah dapat kita menggunakan aplikasi GeoGebra menentukan atau cara membuat grafiknya, atau bisa dengan kita secara manual kita buat kita berdasarkan tabel yang kita buat tadi, maka dapat kita dapatkan grafik fungsi dari pertumbuhan bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya yaitu fungsi eksponen tentang peluruhan eksponensial. Baik, coba kita perhatikan contoh dari peluruhan eksponen ini. Baik, kita akan membahas bersama-sama dari contoh kasus tentang peluruhan eksponensial. Jawaban pertama dari soal 1, dosis awal yaitu sama dengan 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X, waktu dilambangkan dengan Fx. Jadi misalkan dosis itu X, waktu dilambangkan dengan Fx, maka F0 sama dengan 50. Jadi dosis awalnya kan 50 gram, jadi F0 nya sama dengan 50. Yang kedua, F1 nya, F1 ini setengah kali 50 sama dengan 20. Yang kedua, F2 nya yaitu sama dengan setengah dikali 50 sama dengan 12,5. F3 sama dengan 1/2 dikali 12,5 sama dengan 6,25. Kenapa kita kalikan dengan setengah? Karena di soal sudah tertera setengah dosis tersebut akan luruh, maka kita kalikan dengan setengah. Jadi semakin banyak Fx-nya atau F1, F2, F3, maka hasilnya akan luruh atau turun. Jadi dosis pada 1 jam pertama tersisa 250
pada 2 jam pertama tersisa 12,5 mikrogram, maka terjadi penurunan. Dan setelah 3 jam tersisa 6,25 mikrogram, jadi tambah menurun lagi. Lanjut, pertanyaan yang kedua.